Sana. Sini. Akhirnya sini. Ini di jemuran inilah. Itu yang satu yang tua itu duduk sini. Seorang ibu rumah tangga di Sukarame, Bandar Lampung, jadi korban kejahatan gendam atau hipnotis oleh pelaku yang menyamar sebagai petugas pendata penerima bantuan sosial. Korban bernama Muriati mengalami kerugian berupa perhiasan cincin seberat 7 gram. Pelaku 2 orang, mereka menyatakan bahwa korban terpilih akan menerima bantuan beras dari salah satu anggota DPRD. Namun syaratnya korban harus diperiksa kesehatannya dan melepaskan cincinnya. Korban menduga saat itulah pelaku mencuri cincinnya dan menukarnya dengan cincin palsu. Korban menyadari perhiasannya hilang setelah pelaku pergi. Iya, saya nggak ada, jadi dia nggak tahu. Gas, apa? Bisa keluar lagi, keluar gas. Temen itu kesini kan, ya kesini. Bude, nggak nunggunya aku dapet itu loh, kataku mau beras. Aku tadi pensi, tadi lah kaget lah. Kok cincinku kok palsu? Aku bilang gitu loh. Ini kok cincinku palsu? Astagfirullahaladzim. Kata teman gini, oh ini pasti ini gendam ini Bude. Kata Bude dihipnotis. Dia tahu palsu ini ada itu cincinnya itu. Katanya. Pencurian perhiasan tersebut telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jumlah pendaftar di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung atau UNILA tahun ini mencapai lebih dari 25.000 siswa. Jumlah tersebut naik sekitar 1.000 pendaftar dibanding pada Seleksi Nasional Penerimaan Siswa Baru atau SNPB tahun lalu. Menurut Humas Penerimaan Siswa Baru UNILA, dari total pendaftar sekitar 70%-nya merupakan siswa asal Lampung dan 30% sisanya adalah pendaftar dari luar Lampung. Seleksi penerimaan siswa baru memasuki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang dimulai hari ini 23 April hingga 3 Mei mendatang. Sedangkan untuk pengumuman hasil tes UTBK digelar pada akhir bulan Mei. Pada tahun ini, kuota penerimaan mahasiswa baru UNILA sebanyak hampir 3.000 mahasiswa. Kalau kita lihat dari data kemarin, SBT itu 70% lebih adalah dari masyarakat Lampung yang diterima di UKAS Lampung. Kalau SNBT-nya Pak? SBT nanti, tapi SBT itu perkiraan sekitar 70% juga, 60-70% yang diterima itu adalah dari masyarakat Lampung. Nah, pada program studi tertentu, sebagaimana dokteran misalnya begitu, itu banyak masyarakat luar Lampung juga mendaftar, sehingga selain dari Lampung sendiri ada dari Sumatera Selatan, ada dari Bekasi, ya, ada dari Jawa Barat, ya, ada dari Banten yang juga mendaftar kemudian diterima begitu, sehingga dengan ini memang variasi menjadi lebih banyak. Harapannya memang dengan ini banyak putra dari luar Lampung juga bisa berakomodasi menjadi warna bagi kedokteran di UKAS Lampung. Jumlah pendaftar mahasiswa di Universitas Lampung sempat menurun, dampak dari ditangkapnya Rektor UNILA waktu itu, bernama Karomani pada tahun 2022, oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Karomani dan 6 anak buahnya ditangkap karena berbuat curang dalam proses penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Pendaftar yang diterima harus membayar uang suap hingga ratusan juta rupiah untuk bisa diterima sebagai mahasiswa UNILA. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kabupaten Pesisir Barat memiliki garis pantai sepanjang 210 km. Hal tersebut tidak mengherankan jika Kabupaten Pesisir Barat memiliki paling banyak tempat wisata pantai dengan pemandangan yang eksotis. Selain wisatawan lokal, pantai di Pesisir Barat juga dikunjungi banyak wisatawan asing. Pantai dengan ombak besar karena berhadapan dengan Samudra Hindia jadi surganya para peselancar. Pantai yang terkenal di Pesisir Barat diantaranya adalah Pantai Tanjung Setia, Labuhan Jukung, Pantai Krui, dan Pulau Pisang. Sayangnya, meski sebagai daerah wisata, namun banyak jalan dan infrastruktur lainnya di Pesisir Barat tidak layak. Masalah jalan dan jembatan rusak masih mudah ditemukan di mana-mana.
Potensi dan permasalahan tersebut, Pemda dan DPRD yang sedang memperingati ulang tahun ke-12 Kabupaten Pesisir Barat berjanji akan memprioritaskan pembenahan meski kini menerapkan efisiensi anggaran. Jadi sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 Presiden Prabowo bahwa ada efisiensi anggaran dari seluruh anggaran yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, dan insya Allah kami tetap bersama-sama optimis ke depan bagaimana meningkatkan sektor-sektor PAD yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, kita maksimalkan sehingga PAD Kabupaten Pesisir Barat bisa naik signifikan di kemudian hari. Selain wisata, Kabupaten Pesisir Barat juga sebagai daerah pemasok getah damar kucing untuk diekspor. Tumbuhan yang dikenal dengan ketinggian pohonnya mencapai puluhan meter tersebut sulit dijumpai di daerah lain, termasuk di Lampung, dan hanya ada di Kabupaten Pesisir Barat saja. Getah damar digunakan dalam industri untuk bahan cat, vernis, tinta, farmasi, hingga kosmetik. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.